Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-13, Istirahat yang terakhir. Minggu 19 September, sebuah penglihatan akhir zaman. Murid tertua yang masih hidup sebenarnya telah bersama Yesus duduk di sebuah pulau penjara berbatu jauh dari segala sesuatu yang dekat dan sayang kepadanya. Apa yang pasti terjadi dalam pikiran Yohanes ketika dia mendapati dirinya terdampar di pulau terpencil ini? Bagaimana dia berakhir di sini dan seperti ini lagi? Lagi pula, dia melihat Yesus pergi dan dia melihat dua malaikat berdiri di sana berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga yang meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah 1 ayat 11. Namun itu sudah bertahun-tahun yang lalu dan Yesus belum datang kembali. Sementara itu para rasul lain yang hadir pada hari itu sudah meninggal. Kebanyakan dari mereka mati syahid untuk kesaksian mereka tentang Yesus. Gereja yang masih baru berdiri telah mengalami perubahan generasi dan sekarang menghadapi penganiayaan yang mengerikan dari luar dan gerakan sesat yang aneh dari dalam. Yohanes pasti merasa sendirian, lelah dan gelisah. Dan kemudian tiba-tiba dia diberi sebuah penglihatan. Apakah penghiburan yang dapat kita bayangkan yang Yohanes dapatkan dari penglihatan ini? Bacalah Wahyu 1 ayat 9-19. Yesus telah memberitahu para pengikutnya, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kata-kata yang pastilah telah menguatkan Yohanes ketika dia menghadapi pengasingannya yang sunyi. Tentunya penglihatan ini, wahyu Yesus ini, pasti merupakan penghiburan yang besar baginya, mengetahui bahwa Yesus, Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, sekarang memanifestasikan dirinya dengan cara yang khusus kepada rasul yang diasingkan ini. Apa yang muncul setelah ayat-ayat ini adalah penglihatan-penglihatan tentang masa depan dunia ini. Pemandangan sejarah yang menakjubkan akan digambarkan di hadapannya. Pada dasarnya apa yang bagi kita sebagai sejarah gereja Kristen, tetapi baginya masa depan dunia. Namun, di tengah-tengah cobaan dan kesusahan yang akan datang, Yohanes ditunjukkan bagaimana semua itu akan berakhir. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Penglihatan apokaliptik yang agung yang Yohanes tuliskan dalam Wahyu menolong Yohanes dengan percaya diri untuk beristirahat dalam ketetapan dan janji-janji Allah. Yohanes menginformasikan kepada kita bahwa dia sedang berada di Pulau Patmos ketika dia menerima penglihatan yang mengisi kitab Wahyu. Patmos adalah sebuah pulau kecil di Laut Aegea di antara pesisir pantai Turki dan Yunani. Pada masa Yohanes, pulau itu merupakan sebuah koloni penjara berbatu dari Kekaisaran Roma, di mana para narapidana diasingkan. Namun kemudian Yesus dalam nyala api kemuliaan mengungkapkan kebenaran ilahi kepada Yohanes yang akan menerangi dan menyemangati umat Allah selama berabad-abad, termasuk generasi kita saat ini. Kebenaran hari terakhir ini mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang segera terjadi di dunia ini untuk mempersiapkan umat Allah bagi apa yang akan datang. Kadang ketika dalam pencobaan-pencobaan terbesar dalam hidup kita, Allah berbicara paling jelas kepada kita. Ketika kita sedang merasa sendirian dan patah semangat, Yesus mengundang kita sama seperti yang Dia lakukan kepada Yohanes dan memenuhi kita dengan kehangatan hadirat-Nya. Kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang mana Yesus yang merupakan tokoh utamanya. Dia tidak sekedar duduk di singgasana surgawinya, dia memasuki urusan-urusan kehidupan di bumi ini. Dia melayani kita yang dalam trauma, sakit hati, dan kekecewaan. Tidak ada tempat di mana kita mendapati diri kita di luar jangkauan Allah.
Dia akan menemui kita dengan hadiratnya dimanapun kita berada. Dan kitab Wahyu dipenuhi dengan pengharapan dan janji-janji Allah. Itu bukanlah buku yang sulit untuk dimengerti, tetapi itu merupakan pekabaran yang diberikan kepada kita untuk kita dapat meluangkan waktu mempelajarinya, karena akhir sejarah dunia dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi untuk mengakhiri akan sejarah dunia ini semuanya tercatat di dalam kitab Wahyu. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Allah terus mengarahkan akan kehidupan kita dengan instruksi-instruksinya yang terdapat di dalam firman-Nya, untuk supaya kita dapat mencapai istirahat yang terakhir yang disediakan oleh Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena Tuhan sungguh baik yang selalu mengarahkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.